Dalam fase awal kehidupan, setiap bayi mengalami fase magis yang dipenuhi dengan keajaiban dan perhatian dari orang tua atau wali. Disinilah awal dari ilusi bahwa kita adalah pusat semesta. Sejak detik pertama kita hadir di dunia, kita dikelilingi oleh kasih sayang yang tulus dan perhatian penuh. Bayangkan momen ketika setiap tangisan kita dijawab dengan pelukan hangat, setiap senyuman dianggap sebagai kemenangan kecil, dan setiap langkah pertama disambut dengan sorak-sorai penuh kebanggaan. Ini adalah saat-saat di mana kita merasa dicintai dengan sepenuh hati, seolah-olah seluruh dunia berputar mengelilingi kita. Dalam momen-momen awal ini, orang tua berperan sebagai penyokong utama dalam kehidupan kita. Mereka melihat setiap perkembangan kita sebagai momen monumental, dari kata pertama yang kita ucapkan hingga langkah pertama yang kita ambil. Setiap pencapaian kecil disambut dengan sorak-sorai, dan kita merasa seolah-olah kita adalah bintang di panggung kehidupan. Ini adalah fondasi yang membangun kepercayaan diri kita dan membentuk rasa diri yang kuat. Namun, di balik perhatian yang tulus ini, terdapat tanggung jawab besar untuk mengajarkan kita bahwa cinta dan perhatian itu bersyarat, tergantung pada seberapa baik kita memenuhi harapan orang-orang di sekitar kita. Dunia kita saat itu dipenuhi dengan validasi. Lingkungan awal yang kaya akan pujian dan kasih sayang menciptakan rasa diri yang kuat. Kita dibesarkan dalam suasana di mana setiap prestasi kecil disoroti, mengajarkan kita bahwa eksistensi kita sangat berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami bahwa rasa diri ini terbentuk dari pandangan orang lain? Apakah kita hanya menciptakan identitas berdasarkan ekspektasi dan pengakuan yang datang dari luar? Seiring waktu, perasaan bahwa kita adalah pusat perhatian bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika dunia mengelilingi kita dengan pengakuan, kita merasa berharga. Namun, ketika perhatian itu mulai memudar, kita dapat terjebak dalam ketidakpastian dan keraguan diri. Kita mungkin mulai merasa bahwa nilai kita bergantung pada sejauh mana kita bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam perjalanan menuju dewasa, ilusi bahwa kita adalah pusat semesta ini mulai pudar, mengungkapkan tantangan yang lebih besar yang akan kita hadapi di luar pelukan kasih sayang itu. Pada titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan mendalam. Seberapa banyak dari diri kita yang benar-benar kita miliki, dan seberapa banyak dari diri kita yang dibentuk oleh harapan dan perhatian orang lain? Awal kehidupan adalah periode yang membentuk pandangan kita terhadap diri sendiri dan dunia, menciptakan ilusi yang seringkali harus kita hadapi seiring bertambahnya usia. Mampukah kita melepaskan diri dari ilusi ini dan menemukan esensi sejati dari diri kita, terlepas dari sorotan yang pernah kita terima? Setelah melewati fase awal kehidupan yang dipenuhi perhatian penuh dari orang tua, kita melangkah ke dunia yang lebih luas. Sekolah. Disinilah kita memasuki arena baru, di mana dukungan dan validasi yang sebelumnya kita terima di rumah, mulai bertransisi ke lingkungan sosial yang lebih kompleks. Sekolah bukan hanya tempat belajar, ia adalah panggung di mana setiap individu berusaha menemukan identitas dan tempatnya di dunia. Di antara dinding kelas yang penuh dengan warna dan suara, guru muncul sebagai figur penting dalam perjalanan pembelajaran kita. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pendukung, penyemangat, dan kadang-kadang pelindung. Ketika kita mencetak prestasi kecil, entah itu menjawab pertanyaan dengan benar, atau menyelesaikan tugas dengan baik, guru kita adalah orang pertama yang memberikan pujian dan dukungan emosional. Dalam pandangan mereka, kita melihat potensi diri kita yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Namun, seiring dengan pujian itu, muncul satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar belajar untuk mencintai proses belajar itu sendiri, atau apakah kita hanya berusaha memenuhi ekspektasi? Ketika talenta unik kita dikenali dan dipupuk, rasa percaya diri kita tumbuh. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada pengakuan eksternal juga bisa menimbulkan kecemasan. Kita mungkin mulai merasa bahwa nilai kita tergantung pada seberapa baik kita bisa menyenangkan orang lain, termasuk guru kita. Sekolah adalah tempat di mana kita belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan mengembangkan keterampilan sosial.
Dalam lingkup ini, anak-anak merasa seperti bintang di panggung dunia, di mana setiap penampilan membawa harapan akan pengakuan dan perhatian. Kegiatan ekstrakurikuler, pertunjukan seni, dan kompetisi akademis adalah ajang bagi kita untuk bersinar. Namun, di balik semua sorak-sorai itu, kita harus bertanya, apakah kita melakukan ini untuk diri kita sendiri, atau untuk mendapatkan pengakuan? Kita dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, lingkungan sekolah yang mendukung menciptakan suasana di mana kita bisa tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, tekanan untuk memenuhi harapan bisa mengaburkan visi kita tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita terlalu terfokus pada bagaimana kita dilihat oleh orang lain, kita mungkin kehilangan diri kita dalam prosesnya. Di titik ini, penting untuk merenungkan dampak lingkungan sekolah dalam membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Apakah kita benar-benar belajar untuk menghargai diri kita sendiri dan kemampuan kita, atau apakah kita hanya berusaha menjadi anak baik yang diharapkan oleh guru dan teman-teman? Sekolah, dalam banyak hal, adalah tempat pelatihan untuk kehidupan. Namun, apakah kita siap menghadapi dunia luar ketika perhatian yang kita terima berkurang? Saat kita memasuki fase dewasa, momen-momen kehidupan kita yang penuh perhatian dan pujian dari masa kanak-kanak mulai memudar. Tiba-tiba, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia di luar sana tidak seperti yang kita harapkan. Dalam perjalanan ini, kita mulai merasakan kesadaran yang mengejutkan. Dunia tidak memperhatikan kita secara personal. Saat langkah kita mulai menyusuri jalan-jalan kota yang ramai, atau ketika kita tinggal jauh dari keluarga, kita merasakan pergeseran yang mendalam dalam cara kita memahami diri sendiri dan tempat kita di dunia. Kita telah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan perhatian. Namun, saat kita beranjak dewasa, realitas baru terbentang di depan kita, dunia yang tidak peduli dengan pencapaian kita. Kita bisa berjalan di tengah keramaian, dikelilingi oleh orang-orang, namun tetap merasa sendirian. Disinilah rasa ketidakpedulian itu mulai menghantui kita, dan kita menyadari betapa kecilnya kita di antara miliaran jiwa yang lain. Kesepian ini bisa jadi sangat menakutkan, membuat kita merasa terasing dan kehilangan arah. Ketika kita menyadari bahwa dunia tidak mengamati setiap langkah yang kita ambil, muncul pertanyaan mendalam. Apa arti pencapaian kita jika tidak ada yang menyaksikan? Kesadaran ini bisa menjadi titik balik yang sulit, mengguncang fondasi keyakinan yang telah kita bangun selama ini. Kita mungkin merasa seolah-olah semua usaha kita sia-sia, dan kita terjebak dalam perasaan tidak berarti, sebuah perasaan yang sering kali disertai dengan kesedihan yang mendalam. Realitas bahwa dunia tidak peduli dengan keberadaan kita menciptakan perasaan terabaikan. Kita mungkin menemukan diri kita merenungkan, apakah semua usaha kita untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan hanya membuang-buang waktu? Ketika kita mulai merasakan ketidakpedulian ini, kita dapat terjebak dalam lingkaran kecemasan dan ketidakpastian. Rasa kehilangan dan kekosongan muncul ketika kita menyadari bahwa pencapaian dan kegagalan kita mungkin tidak memiliki dampak sebesar yang kita bayangkan. Namun, di balik semua ketidakpastian ini, ada kesempatan untuk pertumbuhan. Ketika kita melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, kita dapat mulai menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa nilai kita tidak tergantung pada pengakuan orang lain, tetapi pada bagaimana kita melihat dan memperlakukan diri kita sendiri. Ini adalah waktu untuk merenungkan kembali makna keberadaan kita dan mengubah perspektif kita tentang apa yang berarti menjadi berarti di dunia ini. Momen transisi ini adalah panggilan untuk menghadapi kenyataan yang kadang-kadang menyakitkan. Namun, bagaimana jika kita mengubah cara pandang kita terhadap ketidakpedulian ini? Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, kita bisa menganggapnya sebagai peluang untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Apakah kita bisa belajar untuk berinvestasi pada diri kita sendiri dan menemukan nilai dalam proses hidup itu sendiri, bukan hanya pada hasil yang terlihat oleh orang lain? Kita dihadapkan pada pilihan untuk terjebak dalam ketidakpedulian dunia atau untuk bangkit dan menemukan makna sejati dari keberadaan kita.
Dengan membangun fondasi dari dalam, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar dengan keberanian dan keteguhan hati. Dalam perjalanan ini, kita berpeluang untuk menciptakan kisah kita sendiri, kisah yang tidak tergantung pada perhatian orang lain, tetapi pada kemampuan kita untuk mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Dalam perjalanan hidup yang kompleks, kita seringkali dihadapkan pada paradoks yang membingungkan, keinginan untuk diperhatikan beradu dengan ketakutan akan penilaian. Saat kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia dewasa, perasaan ini menjadi semakin nyata. Kita mendambakan pengakuan dan apresiasi, tetapi di sisi lain, kita terjebak dalam ketakutan akan penilaian negatif dari orang-orang di sekitar kita. Dalam keadaan ini, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa kita menginginkan sesuatu yang sekaligus kita takuti? Rasa ingin diperhatikan muncul dari kebutuhan dasar manusia untuk terhubung. Kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam komunitas. Namun, ketika kita berada di bawah sorotan, sebuah suara kecil di dalam diri kita mulai berbisik. Bagaimana jika kamu tidak cukup baik? Apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Suara ini bisa menjadi sumber kecemasan yang mendalam. Ketika kita berjuang untuk menemukan tempat kita di dunia, ketakutan akan penilaian seringkali menciptakan tembok yang menghalangi kita untuk bersinar. Keinginan untuk diperhatikan seringkali membawa kita ke panggung kehidupan. Kita ingin tampil dengan baik, menunjukkan keahlian kita, dan mendapatkan pujian. Namun, saat kita berdiri di panggung itu, kita bisa merasa seperti beruang dalam kebun binatang, selalu diawasi. Ketika fokus beralih ke kita, ketakutan itu merembes masuk. Kita merasa tertekan untuk tampil sempurna, dan ketidaksempurnaan menjadi musuh yang harus kita lawan. Dalam proses ini, kita kehilangan keaslian dan kemampuan untuk menikmati momen. Krisis identitas ini seringkali membuat kita menjadi kritikus diri yang paling kejam. Kita proyeksikan rasa tidak aman kita pada persepsi orang lain, menciptakan gambaran bahwa setiap tindakan kita diperhatikan dan dinilai. Apakah pakaian yang kita kenakan cukup menarik? Apakah ucapan kita cukup cerdas? Ketika kita terjebak dalam siklus berpikir ini, kita terhalang untuk menjelajahi siapa kita sebenarnya. Kecemasan sosial dan rasa malu berakar, membatasi diri kita dari kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Kekhawatiran berlebihan tentang penampilan dan tindakan memperkuat rasa cemas ini. Dalam upaya untuk terlihat sempurna, kita seringkali menutupi keaslian kita, merasa seolah kita harus menyembunyikan sisi-sisi kita yang tidak sempurna. Namun, apakah itu benar-benar cara yang efektif untuk membangun hubungan yang tulus dengan orang lain, atau justru menciptakan jarak yang lebih besar antara kita dan dunia? Saat kita merenungkan paradoks ini, pertanyaannya menjadi jelas. Bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan yang menahan kita untuk berkembang? Mungkinkah saatnya untuk melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal dan menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan kita? Ketika kita berani menghadapi ketakutan akan penilaian, kita mungkin menemukan bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan membiarkan ketakutan ini mendefinisikan siapa kita, atau kita akan memilih untuk melangkah maju dengan keberanian dan keaslian? Menghadapi dunia dengan kejujuran dan kerapuhan dapat membuka jalan bagi pengalaman yang lebih mendalam dan berarti. Ketika kita berhenti menghakimi diri sendiri, kita memberi izin bagi orang lain untuk menerima kita apa adanya. Disinilah kita dapat mulai membangun jembatan yang lebih kuat, membebaskan diri dari belenggu rasa malu, dan menemukan kebebasan dalam keautentikan. Dalam hidup yang penuh dengan kesibukan dan tekanan, kita seringkali terjebak dalam pandangan bahwa setiap langkah kita diawasi oleh mata-mata yang menghakimi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan pengalaman, sebuah wawasan yang membebaskan mulai muncul. Orang lain sebenarnya lebih fokus pada diri mereka sendiri daripada memperhatikan kita. Kesadaran ini, meskipun tampaknya sederhana, dapat menjadi kunci untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran yang selama ini mengikat kita.
Bayangkan sejenak, saat kita melangkah ke dalam ruangan, apakah kita benar-benar menjadi pusat perhatian? Atau, apakah orang-orang di sekeliling kita terperangkap dalam pikiran dan masalah mereka sendiri? Sebuah momen introspeksi ini bisa membuka mata kita. Ketika kita menyadari bahwa orang lain juga tenggelam dalam kekhawatiran, ambisi, dan keraguan mereka sendiri, kita mulai melihat kenyataan dengan lebih jelas. Kita bukanlah bintang di panggung dunia, tetapi bagian dari kumpulan cerita yang lebih besar. Dengan perspektif ini, beban yang kita pikul bisa terasa lebih ringan. Kita tidak perlu lagi mencemaskan setiap kesalahan kecil atau penampilan kita. Seringkali, kita sangat terfokus pada bagaimana kita akan diterima oleh orang lain, hingga melupakan bahwa mereka juga memiliki kekhawatiran dan ketidakpastian yang sama. Kita semua manusia, dengan segala kerentanan dan kompleksitas yang menyertainya. Kepedulian kita terhadap pandangan orang lain dapat memudar ketika kita mulai mengembangkan empati. Mengapa kita harus terus-menerus mengejar kesempurnaan, jika kita menyadari bahwa setiap orang memiliki ketidaksempurnaan mereka sendiri? Ketika kita menyadari keterbatasan perhatian orang, kita bisa berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri dan orang lain. Kita tidak hanya menjadi lebih pemaaf terhadap diri kita, tetapi juga lebih menerima orang lain, membiarkan mereka berada dalam keadaan yang sama seperti kita. Empati memungkinkan kita untuk melihat orang lain dengan cara yang lebih manusiawi. Kita menjadi lebih mampu mengakui bahwa setiap individu memiliki kisah yang unik, latar belakang yang berbeda, dan perjuangan yang tersembunyi. Dengan berfokus pada hal-hal ini, kita membuka ruang untuk interaksi yang lebih tulus dan mendalam. Alih-alih bersaing untuk mendapatkan perhatian, kita bisa menciptakan komunitas yang saling mendukung, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima apa adanya. Ketika kita memahami bahwa orang lain tidak terlalu memperhatikan kita, kita beranjak dari ketakutan menuju kebebasan. Beban yang selama ini kita pikul dapat mulai menguap, dan kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih otentik. Hidup bukanlah tentang bagaimana kita dilihat, tetapi bagaimana kita berinteraksi dan berkontribusi dalam perjalanan bersama ini. Jadi, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah, bagaimana kita bisa lebih hadir dalam hidup kita sendiri dan dalam hidup orang lain? Bagaimana kita bisa mengubah fokus dari ketakutan akan penilaian menjadi pencarian koneksi yang tulus? Ketika kita mulai menggeser fokus ini, kita membuka pintu untuk pengalaman yang lebih kaya, lebih berarti, dan lebih memuaskan. Dengan memahami bahwa perhatian orang lain terbatas, kita bisa lebih percaya diri untuk mengekspresikan diri, menjalin hubungan yang lebih dalam, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Kebebasan sejati tidak hanya berasal dari melepaskan ketakutan, tetapi juga dari menyadari bahwa dunia lebih besar dan lebih kompleks daripada sekadar penilaian kita. Inilah saatnya untuk melangkah maju dengan keberanian, melepaskan ekspektasi, dan merangkul keindahan yang ada dalam ketidaksempurnaan. Ketidakpedulian seringkali dipandang sebagai suatu sikap acuh tak acuh, namun sebenarnya ia merupakan bentuk kebebasan yang mendalam. Saat kita berhasil menghapus beban kecemasan sosial yang mengikat, kita menemukan bahwa dunia ini tidak sekecil yang kita bayangkan. Keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan diri dan melepaskan rasa malu adalah langkah awal menuju kebebasan yang sesungguhnya. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kesalahan kecil dan kegagalan tidak lagi dianggap sebagai bencana, melainkan sebagai bagian dari proses belajar yang alami. Ketika kita menyadari bahwa dunia tidak akan memperhatikan setiap langkah kita, kita mulai menyadari betapa menawannya hidup dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Setiap kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah pelajaran berharga yang memperkaya pengalaman kita. Rasa takut terhadap penilaian orang lain seringkali mendorong kita untuk bersembunyi, menyembunyikan keaslian kita demi kepuasan orang lain. Namun, saat kita menghapus kecemasan sosial ini, kita tidak hanya membebaskan diri dari penilaian, tetapi juga membuka pintu untuk menjalani hidup dengan lebih otentik. Dalam perjalanan menuju kebebasan ini, kita belajar untuk merangkul diri kita sendiri, dengan semua kelemahan dan kekurangan yang menyertainya. Kesadaran ini memberi kita kekuatan untuk bersinar tanpa takut akan pandangan orang lain.
Dengan melepaskan ketakutan akan penilaian, kita mendapatkan kekuatan untuk mengejar impian kita tanpa merasa terjebak dalam kerangka ekspektasi sosial. Kebebasan ini adalah undangan untuk mengeksplorasi potensi penuh kita, untuk mengejar apa yang benar-benar kita inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Dalam kebebasan ini, kita bisa menjadi arsitek hidup kita sendiri, merancang jalan yang sesuai dengan nilai dan aspirasi kita. Ketika kita berani untuk mencoba hal-hal baru, kita menemukan bahwa dunia adalah tempat yang penuh dengan kemungkinan. Kita dapat melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa setiap langkah, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan. Kebebasan ini memberi kita hak untuk gagal dan belajar, untuk bangkit kembali setelah terjatuh, dan untuk merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Proses melepaskan diri dari belenggu rasa malu tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Saat kita berani menunjukkan diri kita yang sejati, dengan semua ketidakpastian dan keunikan, kita mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia yang penuh dengan keberanian dan ketulusan adalah dunia yang lebih berwarna dan lebih manusiawi. Kebebasan dalam ketidakpedulian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru dalam hidup kita. Dalam momen-momen ketika kita melepaskan ekspektasi dan menerima ketidaksempurnaan, kita menemukan potensi sejati diri kita. Inilah saatnya untuk menghentikan penilaian terhadap diri sendiri, untuk melangkah maju dengan keberanian, dan untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan otentisitas. Mari kita ingat bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak perhatian yang kita terima, tetapi tentang seberapa dalam kita mampu merasakan, belajar, dan tumbuh. Dengan melepaskan belenggu rasa malu, kita membuka diri untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam dan tulus, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dalam perjalanan ini, kita bukan hanya menemukan kebebasan, tetapi juga makna yang lebih dalam setiap langkah yang kita ambil. Menghadapi dunia dengan keberanian dan otentisitas adalah suatu perjalanan yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita di semesta ini. Di tengah tekanan sosial dan ekspektasi yang kadang membebani, keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah suatu tindakan revolusioner. Ini adalah panggilan untuk menghentikan topeng yang kita kenakan dan menyambut keaslian kita dengan tangan terbuka. Di dalam setiap diri kita terdapat kerentanan, sisi yang tidak selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketidaksempurnaan adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Ini bukanlah halangan, melainkan warna yang memperkaya palet kehidupan kita. Saat kita belajar menerima ketidaksempurnaan ini, kita tidak hanya membebaskan diri dari rasa malu, tetapi juga memberi ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan yang autentik. Ketika kita menyadari bahwa dunia ini tidak mendefinisikan kita berdasarkan kesempurnaan, kita mulai merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita berhenti terjebak dalam perlombaan untuk menjadi ideal dan mulai merayakan diri kita yang sebenarnya. Dalam proses ini, kita menemukan bahwa keberanian bukanlah tentang ketidakhadiran rasa takut, tetapi tentang kemampuan untuk melangkah maju meskipun ketakutan itu ada. Setiap langkah berani yang kita ambil adalah pernyataan bahwa kita berhak untuk ada, berhak untuk merasa, dan berhak untuk menjadi siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita mulai menerima diri kita sendiri, kita juga membuka pintu bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketidakpedulian dunia terhadap ketidaksempurnaan kita memberi kita kesempatan untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi orang lain. Dalam momen-momen ketika kita berhenti menghakimi diri sendiri, kita belajar untuk melihat orang lain dengan lebih lembut. Kita mulai menyadari bahwa setiap individu memiliki perjuangan mereka sendiri, dan dalam kesadaran ini, kita dapat menumbuhkan empati yang lebih dalam. Dunia yang lebih welas asih adalah dunia di mana kita saling mendukung dan memahami. Ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, kita menghapus dinding-dinding yang memisahkan kita. Kita mulai membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan hati, dan dalam prosesnya kita menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih terhubung.
Keberanian untuk otentik bukan hanya tentang bagaimana kita menjalani hidup kita. Ini adalah tentang bagaimana kita memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menghadapi dunia dengan keberanian dan otentisitas adalah sebuah perjalanan yang memerlukan keteguhan hati. Ini adalah undangan untuk menantang norma-norma yang telah mapan, untuk bersikap jujur kepada diri sendiri, dan untuk menghargai setiap momen perjalanan ini. Setiap tantangan yang kita hadapi di luar sana adalah kesempatan untuk menguji ketahanan kita, untuk menegaskan identitas kita, dan untuk menginspirasi orang lain dengan kisah kita. Saat kita mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain, kita memberi makna baru pada hidup kita. Kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi yang membebani, tetapi bebas untuk mengeksplorasi dan menemukan keindahan dalam perjalanan yang tidak sempurna ini. Disinilah letak keajaiban. Saat kita merangkul ketidaksempurnaan dan berani menunjukkan diri kita yang sejati, kita membebaskan jiwa kita dan menyalakan api inspirasi bagi orang lain. Mungkin dunia ini tidak selalu bersimpati, tetapi dengan keberanian dan otentisitas, kita dapat menciptakan gelombang positif yang melampaui batasan-batasan kita sendiri. Setiap orang yang berani menapaki jalannya adalah cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Mari kita hadapi dunia dengan hati terbuka, dengan keberanian untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, dan dengan harapan bahwa keaslian kita dapat mengubah hidup, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.